Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang menghendaki keselamatan, namun banyak orang yang salah paham dalam memahami makna keselamatan. Ada sebagian orang yang memahami bahwa keselamatan adalah semata-mata untuk urusan dunia. Keselamatan yang mereka harapkan hanya berkisar soal selamat ketika lahir, selamat ketika bekerja, ketika berkendaraan, terhindar dari bencana, aman dari musibah, dan bebas dari segala penyakit. Sehat, kaya raya, banyak anak, rumah mewah, bahagia dan sejahtera, itulah keselamatan yang mereka pahami. Padahal keselamatan tersebut adalah keselamatan semu, bukan keselamatan hakiki. Sebagai hamba Allah yang beriman, semestinya kita mengupayakan keselamatan yang hakiki, bukan keselamatan yang semu. Keselamatan yang menyeluruh, baik itu keselamatan dunia dan akhirat. Selamat ketika lahir, selamat melewati alur kehidupan, selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat ketika bangkit kembali setelah kita meninggal dunia. Keselamatan hakiki itu adalah husnul khatimah, yaitu bahagia di surga dan terbebas dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah bagaimana kiat supaya kita bisa meraih keselamatan hakiki tersebut? Yang pertama adalah perkuat tekad, karena keselamatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus memohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah, dan jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Permohonan tersebut akan terkabul ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh, penuh keyakinan dan memperkuat tekad. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin besar pula tekad kita untuk meraih keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil akhir yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad ayat ke-21, "Jikalau mereka membenarkan imannya atau tekadnya karena Allah, niscaya kebaikan akan tercurah bagi mereka." Yang kedua kiatnya adalah perbanyak taubat. Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan tersebut akan menghalangi tercapainya keselamatan hakiki yang kita harapkan. Oleh karena itu, wajib bagi kita senantiasa melakukan pembersihan terhadap dosa dan kesalahan tersebut agar kita menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Tirmidzi, "Setiap anak cucu Adam pasti berdosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat." Diakui atau tidak, dosa dan kesalahan kita sangatlah banyak. Mungkin banyak buih di lautan, maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki diri selain memperbanyak taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Taubat tersebut minimal memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: melepaskan diri dari dosa dan maksiat, menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, beristighfar dan mengikutinya dengan kebaikan. Jika dosa dan maksiat tersebut ada kaitannya dengan hak-hak orang lain, maka ia harus meminta maaf dan mengalihkan hak-hak orang lain tersebut. Taubat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadinya dua kondisi. Kondisi pertama adalah sebelum nyawa sampai di tenggorokan ataupun sakaratul maut, dan kondisi kedua adalah sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, yaitu arah barat. Jika kedua kondisi tersebut telah menghampiri kita, tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah mengabulkan taubat kita, maka itu tandanya kita akan mendapatkan keselamatan hakiki, baik itu di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah hindari kemaksiatan. Maksiat adalah segala bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal hati, ucapan dan perbuatan. Maksiat hati sifatnya sangat halus dan sulit terdeteksi. Maksiat ini bisa berupa takabur, ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Pada akhirnya maksiat ini akan menjerumuskan pelakunya pada kefasikan yang membuatnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat ucapan atau lisan adalah segala bentuk kedurhakaan yang bersumber dari ucapan, seperti dusta, adu domba, fitnah, berkata kotor, ucapan sia-sia tanpa makna dan senisnya. Maksiat perbuatan adalah segala bentuk kedurhakaan yang diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Bentuknya berupa menolak perintah Allah
dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diliputi kemaksiatan, maka keimanannya cenderung akan menurun. Ia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya ia akan jauh dari keselamatan hakiki. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat adalah tingkatkan ketaatan. Taat adalah segala bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aspek hati, ucapan dan perbuatan. Taat hati kita adalah segala bentuk ketundukan hati berupa yakin, ikhlas, tawadhu, rendah hati, wara', zuhud dan sejenisnya. Taat inilah yang akan memperkuat iman menuju kemurnian akidah. Taat ucapan adalah segala bentuk ketundukan berupa ucapan lisan seperti jujur, berkata benar, ucapan nasihat, membaca zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Bahkan diamnya lisan bisa bernilai taat daripada perkataan yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya berkata yang baik atau diam. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa taat adalah lawan dari maksiat. Artinya, ketika seseorang taat kepada Allah, maka saat itulah ia tidak bermaksiat. Sebaliknya, ketika seseorang bermaksiat, maka saat itulah ia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita agar kita tidak bermaksiat. Insya Allah kita akan meraih keselamatan hakiki, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir adalah yang kelima, salah satu hal yang harus kita perkuat untuk mencapai keselamatan hakiki adalah dengan tebarkan kemanfaatan. Sebagai manusia, kita mempunyai tugas sebagai hamba Allah, Abdullah, sekaligus juga menjadi Khalifatullah, pemelihara alam ini. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang harus berinteraksi dengan seluruh alam dan segala isinya. Oleh karena itu, kita harus menebarkan manfaat yang seluas-luasnya kepada semesta. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Umar bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan suatu kesulitan, atau engkau melunasi hutang, atau menghilangkan kelaparan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, perkuat tekad, perbanyak taubat, hindari maksiat, tingkatkan taat dan tebarkan manfaat. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meraih keselamatan hakiki di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.